Oke, kita masuk ke exercise 5, yaitu MCP Basic. Nah, MCP itu apa sih? MCP itu model konteks protokol, itu yang diperkenalkan oleh Anthropic, di mana MCP ini sendiri itu ibarat open model yang standarisasi tools-tools yang bisa digunakan oleh LLM gitu. Dimana sebelumnya challenge-nya itu adalah ketika kita pakai tools, kadang contohnya nih kita pakai Gemini, kita buat tools, contohnya kayak tadi tools fetch atau tools URL. Nah, ketika kita pindah LLM, contohnya kita mau pakai Open AI, kadang tidak bisa gitu, karena tools ini spesifik, contohnya hanya bisa dijalankan oleh Gemini gitu. Nah, untuk itulah hadir si MCP ini dari si Anthropic, di mana dia buat satu standar dalam pembuatan tools atau MCP, baik itu MCP server, MCP client-nya. Tapi yang di standarisasi sini lebih ke MCP servernya, agar ketika mau pakai apapun LLM-nya, tools yang kita buat ini support gitu, sehingga si usernya dia nggak perlu pusing gitu, dan dia pun cukup sekali develop tool. Contohnya ini ada orang yang mau buat tools, contohnya let's say dia mau buat tools yang menghubungkan LLM ke database, dia buat kode tools tersebut. Nah, dia sekali write bisa digunakan ke LLM mana aja gitu. Nah, itulah kurang lebih konteks MCP, dan di sini saya tidak bahas detail mengenai MCP. Kalau mau ingin tahu lebih lanjut, di sini ada satu artikel yang menurut saya lumayan detail pembahasannya dari Adi Osmani. Dia engineer dari Google juga. Dia sangat detail lah menjelaskan tentang MCP ini. Lumayan panjang artikelnya, bagaimana contoh-contoh implementasinya di MCP-nya gitu, gimana cara kerjanya, gimana implementasi MCP ini di dalam aplikasi Blender atau pembuatan 3D. Begitu juga kalau dilihat di sini ada beberapa contoh bagaimana si MCP ini bisa connect langsung ke Figma gitu. Jadi kita tinggal nge-prompting, dia buat sendiri, desainnya digerakkan sendiri oleh LLM gitu. Dan ada banyak lagi di sini gitu, termasuk kayak musik komposer, di mana si MCP ini dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi ini gitu. Jadi si MCP server itu ibarat penghubung antara LLM dengan tools gitu, baik itu toolsnya database, aplikasi lain dan lain-lain gitu ya. Nanti silahkan dibaca aja, lumayan panjang artikelnya gitu. Terakhir saya baca sih, saya hampir butuh 2 minggu, karena setiap saya baca saya langsung ngantuk. Itu udah panjang bahasa Inggris lagi, bercanda guys. Oke, kembali ke intinya. Oke, sebelum masuk ke sini, prerequisite-nya dulu. Pastikan sudah menyelesaikan exercise 3. Kalau belum, import flow-nya, nanti download di sini exercise 3-nya, JSON-nya tinggal import. Nanti muncul seperti ini. Sebisa mungkin udah terinstall Docker di device kamu. Sebenarnya nggak wajib Docker sih, bisa aja tools lainnya. Cuma di case ini saya menggunakan Docker. Nah, di sini nanti kita menggunakan MCP fetch server. Tapi kenapa MCP dulu? Kurang lebih kayak aku bilang tadi, sama di artikelnya juga tadi. Kalau dibaca, dia udah bilang kayaknya bisa jadi ke depannya dalam pengembangan suatu aplikasi itu bisa jadi MCP first, di mana orang bakalan lebih memprioritaskan dulu buat aplikasi bagaimana bisa diakses oleh MCP dibandingkan GUI-nya gitu, karena nanti GUI-nya ini udah dihandle oleh LLM gitu. Nah, dan kalau sebelumnya generatif AI ini, LLM ini hanya sebagai nge-generate suatu teks, nah dengan ada MCP ini beserta terus-terusnya, ini bisa membuat AI-nya lebih powerful dan lebih tidak hanya sekedar generatif lah gitu. Nah, untuk server-server MCP-nya sendiri ada banyak yang bisa dilihat di sini. Salah satunya dari GitHub-nya, ada banyak lagi model-model gitu yang udah disediakan, contohnya kayak GitHub, kayak Google Drive, di mana LLM-nya bisa connect ke GitHub. Contohnya kita tanya-tanya isu apa aja yang ada di project ini dan lain-lain, dia bisa jawab gitu.
Puppeteer, ini dia bisa ngejalankan browser, ini untuk nge-scraping, atau ada teman-teman yang QA automation contohnya, dia mau buat automation, jadi ya tinggal jalankan dari LLM-nya otomatis mengakses website, inspect elemen, dia ngambil path-nya, dia ngebuat testingnya dan lain-lain gitu. Itu salah satu contohnya, dan ada banyak lagi di sini, ada atau bisa jadi ribuan MCP gitu, belum lagi MCP yang lain. Contohnya kayak di sini ada banyak lagi MCP yang dibuat itu, dan sekarang saya lihat rata-rata perusahaan pada berlomba-lomba buat MCP gitu. Nah, ini termasuk juga kalau dari teman-teman pernah dengar Zapier, nah dia juga ada MCP-nya, di mana dengan si MCP-nya ini kan, Zapier itu kan untuk integrasi aplikasi, jadi kita bisa terintegrasi menggunakan Zapier ini dengan 8 ribuan apps yang ada di Zapier-nya gitu. Ini hanya salah satu MCP-nya aja, belum lagi MCP yang lain gitu. Nah, mungkin itu aja untuk overview MCP-nya. Saya tidak begitu bahas lebih detail di sini, tapi saya lebih bahas length flow-nya itu sendiri gitu. Nah, si length flow-nya itu dia udah support MCP, dan si length flow-nya dia bisa menjadi MCP client sekaligus sebagai MCP server gitu. Kita di sini nanti pakai MCP fetch, kurang lebih seperti URL yang tadi, yaitu dia bisa ngeakses internet gitu. Nah, untuk ngejalankan MCP sendiri ada beberapa, bisa pakai pip, bisa pakai Python, bisa pakai UVX, bisa pakai Docker dan lain gitu. Nah, di sini karena saya nggak mau ribet instalasinya, saya pakai Docker aja gitu. Tapi kalau dari teman-teman pakai UVX bisa juga, nanti tinggal copy aja komennya ini gitu. Oke, untuk pakai MCP kita tambahkan komen dulu MCP-nya di sini, MCP servernya. Nah, kalau mau pakai fetch tadi yang pakai UVX, ya udah, ini tinggal copy aja komennya di sini, UVX MCP fetch gitu. Jadi dia udah otomatis digunakan. Cuma di sini saya nggak mau pakai UVX-nya, saya mau pakai Docker aja biar nggak ribet. Nah, ini komennya. Saya paste dulu di sini. Jadi kalau ini di convert jadi komennya MCP, yaitu ini Docker, kayak nge-run Docker biasanya, Docker run -i -rm sama nama Docker image-nya itu. Nah, ketika ini dari teman-teman belum ada Docker image MCP fetch ini, dia nanti bakal download. Kebetulan di device saya udah ada. Ini kalau saya refresh, ini saya jalankan pakai Docker, saya lihat dia error gitu. Kita tambahkan MCP server dulu di sini. Nah, ini saya lihat dia error ketika jalankan. Nah, kalau sebelumnya saya jalankan length flow-nya UVX, dia nggak error. Nah, aku kenal nanti coba saya cek lagi apakah ada kemungkinan nggak Docker sama Dockernya konflik gitu. Itu saya nanti coba cek lagi. Nah, karena nggak bisa Docker, berarti kita pakai yang UVX aja. Ini nanti tinggal akses aja MCP fetch ini, pakai yang UVX ini. Ini UVX, UVX spasi MCP server fetch. Oke, kita refresh. Nah, dia punya satu tools namanya fetch. Ini kita tuh ubah jadi tool mode. Nah, ini kan sebelumnya terhubung ke agent ya ini ya. Gitu. Nah, ini kita hapus. Jadi kita ganti URL fetch-nya, kita menggunakan MCP server. Di sini. Nah, pasti kan udah ubah ini ke tool mode-nya gitu. Nah, coba kita kasih pertanyaan yang sama ke dia.
siapa saja speaker di Google Cloud Roadshow Build AI 2025 gitu. Nah, sama flow-nya dia ambil sorry saya belum bukan. Saya buka dulu. Oke, terhubung. Saya coba tanya lagi ke dia. Oke, kayaknya berubah modelnya. Saya kembalikan dulu ke Gemini 2,5 Pro. Ini tadi pakai model flash ini, kayaknya dia tidak begitu bagus di agent atau di tools, dia tidak begitu support. Ini kita pakai Pro. Nah, dia dapat informasinya baru dia summarize gitu. Ya kurang lebih seperti fetch tadi sih. Nah, tentunya di sini ada beberapa MCP server lagi ya gitu. Ada, coba kita tes yang lain ya. Contohnya sequential thinking, di mana ini kayak teknik dia otomatis melakukan COT prompting untuk menganalisis gitu. Kalau istilah di bahasa Indonesia untuk bernalar gitu. Nah, coba kita pakai sequential thinking ini. Nah, ini beberapa toolsnya di dalam. Ini harus pakai NPX ya. Kalau pakai NPX, oke, coba ya NPX. Coba kita pakai NPX. Terus copy. Ini kalau mau run MCP-nya juga di Cloudera, itu udah di support di Cloudera dan juga di Cursor, kurang lebih seperti ini juga komennya. Coba kita jalankan. Fail. Oke. Karena error tadi, kalau menggunakan Docker, jadi saya run kembali link flow-nya, nggak pakai Docker, karena di dalam Docker nggak bisa run Docker. Jadi saya run biasa aja pakai UVX agar saya bisa simulasi bagaimana kalau pakai Docker. Tadi kan untuk link flow-nya, untuk MCP-nya kita run pakai UVX karena nggak bisa pakai Docker, karena link flow-nya saya jalankan di Docker. Nah, sekarang link flow-nya saya run di UVX, jadi dia di laptop saya bukan di container lagi. Nah, nantinya MCP-nya saya bisa run di Docker gitu. Nah, jadi konsepnya ketika kita run MCP server, contohnya ini kita run, di belakang layar dia nge-create satu Docker container ini gitu. Nah, itulah yang dia gunakan untuk melakukan fetch container ini gitu. Nah, contohnya tadi kan ketika pakai UVX kita nggak bisa simulasi ya gitu. Contohnya kita jalankan, kita tanya ke dia siapa saja speaker event GTK 2025 Build AI. Nah, dia menjalankan fetch. Nah, di sini juga dia akan jalankan ininya, Dockernya dengan execute fetch menggunakan MCP tadi, jadi dia dapat jawabannya gitu. Nah, dia menggunakan MCP server ini gitu. Cuma ada satu kelemahan kalau nggak salah di link flow-nya. Kalau kita pakai Docker, kalau nggak salah kita kalau buat pertanyaan yang sama lagi, kita buat
new session ya, session tanya kemarin saya tes, dia membuat kontainer baru lagi di Dockernya, dimana itu kurang efektif ya gitu. Nah ini dia buat kontainer baru lagi, dimana ini membebani laptop kita ya gitu. Kemarin saya udah submit juga isunya di Lengflow-nya. Aku kurang tahu apakah memang saya kurang tahu cara pakai Docker atau ini bugs di mereka gitu, karena dia membuka Docker container terus gitu loh. Itu salah satu memang kelemahannya. Hanya kadang saya harus stopkan manual agar nanti dia runkan kembali. Nah, ini kan tadi kita pakai MCP fetch ya gitu. Ya ada beberapa hal lain lagi di sini, contohnya kayak sequential thinking. Sequential thinking ini MCP server juga. Dia bisa nge-reflektif suatu problem gitu. Ini ada Dockernya kan, Docker ini ya, Docker run -i min i sama, udah saya copy MCP Docker image aja, ini saya ganti. Nah ini dia mendownload image ya kalau kita belum punya. Kebetulan saya udah install. Nah karena kita nggak punya URL lagi, jadi kita aktifkan kembali ini, jadikan tools. Karena kan kita udah hapus tuh fetch MCP, tapi kita sekarang pakai sequential thinking. Nah, coba kita adjust di sini. Sebelum menjawab, coba pahami dulu menggunakan sequential thinking. Pertanyaannya simpan, lihat apakah dia jalankan enggak ya. Coba kita buat lebih ribet. Siapa saja speaker pil VDI 2025 menurut kamu saya harus ikut ini. Kita coba lihat apakah dia menjalankan sequential thinking dia. Sambil kita buka Dockernya, dia menjalankan image sequential thinking. Dia buat satu kontainer baru di Dockernya. Nah, kita lihat. Nah, dia melakukan fetch dulu terlebih dahulu. Dia nge-fetch. Dia dapat informasinya, dia masih jalan. Nah, di sini dia belum menjalankan sequential thinking-nya. Coba kita adjust promptingnya. Tools sequential thinking, dan terlebih dahulu gunakan tools ini. Coba ya, saya pindah ke atas, harus nggak ngaruh tapi kita coba aja. Ini namanya teknik prompting. Oke, saya copy dulu, saya buat new tab baru. Di akses URL, dapat link websitenya, dia load datanya. Oke, dia masih ngejalankan juga. Coba saya adjust dulu proses skripsinya. Gunakan ini untuk berpikir dan menelaah pertanyaan.
kasih aja bahasa Inggris ke dia untuk dia lanjutkan juga. Mantap mbak, nggak bagus. Wait, saya perlu adjust promptingnya. Oke, dijalankan. Oke, sometimes ini nggak bisa digabung. Coba saya hapus dulu ini ya, URL. Tanpa URL dulu ya. Oke, kelihatannya error. Coba saya adjust dulu. Next iteration-nya ke 100, naikkan aja. Coba kita tes dulu. Karena kan konsep sequential thinking itu dia ngepecah step by step. Jadi kita kasih unlimited step by stepnya. Bukan unlimited sih, 100. Sebelumnya 15 doang. Nah, dia menjadikan sequential thinking. Apakah modelnya enggak? Coba ya, saya buat dulu modelnya Gemini 2,5. Coba yang flash thinking. Aku takut ini soal di modelnya. Oke, kayaknya tadi di modelnya. Jangan jalankan terus. Oke, baru dia jawab. Coba kita kombinasi kembali dengan URL ini. Bisa jalan nggak? Dia menjalankan sequential thinking. Dia mencari event dengan nama build with AI. Tunggu dulu biar dia selesai dulu. Dia nge-fetch sequential thinking lagi. Oke, dia jawab itu. Nah, kalau kita lihat cara kerjanya, yaitu dia melakukan sequential thinking, memahami pertanyaan konteksnya gitu. Siapa speaker, itu pertanyaan pertama. Kenapa user harus ikut event ini gitu. Nah, baru dia menjalankan. Dia buat lagi sequential thinking kedua, mencari event dengan nama Build with AI di tahun 2005 di GDG Medan. Dia dapat terus event yang dimaksud adalah Google Cloud Roadshow Build with AI gitu. Ini linknya. Oke, dia ulangi terus sampai dia dapat jawabannya gitu. Ya, ini kayak grounding lah gitu. Atau bahasa Indonesia bernalar. Udah baru dia nggak gunakan fetch URL, akses website, dia dapat informasinya. Dia ngelakukan lagi sequential thinking, ngekstrak nama speakernya. Baru dia merangkum alasannya mengapa harus ikut gitu. Nah, ini oke. Ya, kurang lebih seperti itu loh. Yang MCP server ini mungkin videonya agak lama karena ini out of script, karena saya nggak masukkan juga mengenai MCP ini. Dan ada beberapa bukan
yang mengenai sequential thinking ini saya nggak masukkan di sini. Jadi ya kalau nggak pakai script biasanya agak lama dan trial and error. Itu aja, semoga bermanfaat, dan ini juga last exercise-nya. Kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan silahkan di komen di videonya atau open issue di GitHub-nya, atau dari teman-teman ada yang mau contribute nambah exercise-nya atau ada yang mau diperbaiki, ada kesalahan-kesalahan kalimatnya, nggak apa-apa, nanti tinggal for aja GitHub-nya dan pull request. Itu aja, thank you guys.